Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Pika Handayana dan rekan saya Indah Fadilah Supratini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Islam periode transisi dari Abbasiyah ke Mongol Islam, mata kuliah sejarah Islam. Bicara mengenai Islam, sejarah perjalanan umat Islam memiliki kekhasan tersendiri pada setiap daerah yang diduduki. Islam memiliki sejarah panjang dan variasi model penyebaran yang unik dan berliku. Jika ditilik dari perspektif barat, maka Islam tidak lebih dari sebuah ajaran yang diperjuangkan dengan darah dan pedang. Namun sebaliknya, justru Islam telah melakukan pembebasan bagi masyarakat lokal yang ditindas oleh hegemoni dua imperium besar saat itu, yakni Persia dan Romawi. Kedua kekuatan itu yang menteror masyarakat daerah-daerah yang dikuasai dari persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Nah, pada kesempatan kali ini kami memiliki dua pokok permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana proses keruntuhan Abbasiyah oleh bangsa Mongol yang akan dibahas oleh saya sendiri, dan yang kedua, apa saja dinasti-dinasti Islam di kawasan bangsa Mongol yang akan dijelaskan oleh rekan saya Indah Fadilah Supratini. Yang pertama, keruntuhan Abbasiyah oleh bangsa Mongol. Nah, siapa sih bangsa Mongol? Ayo. Dalam tulisan Ali Mufrodi dijelaskan bahwa asal-usul bangsa Mongol ialah dari masyarakat hutan yang mendiami Siberia dan Mongol sekitar Danau White. Sebenarnya mereka bukanlah bangsa nomaden yang berpindah-pindah dari stepa ke stepa yang lain, walaupun mereka memiliki banyak stepa dengan ketangkasan menunggang kuda. Pemimpin atau Khan bangsa Mongol pertama yang diketahui dalam sejarah adalah Yesuge pada tahun 1175. Ia adalah ayah Chinggis, seorang pandai besi yang mencuat namanya karena memenangkan perselisihan dengan Ong Khan atau Togril, seorang kepala suku Kere. Chinggis Khan memiliki 4 orang putra. Sebelum ia meninggal dunia, ia membagi wilayah kekuasaannya untuk putra-putranya. Setelah Chinggis meninggal dunia, ia digantikan oleh putra ketiganya yang bernama Ogedei. Adalah putra Chinggis Khan yang terpilih oleh Dewan Pemimpin Mongol untuk menggantikan ayahnya. Selanjutnya, serangan Mongol. Puncak kehancuran Baghdad. Baghdad yang dimaksud di sini adalah pusat peradaban pada dinasti Abbasiyah. Terjadi pada tahun 1258. Kehancuran ibu kota mengiringi hilangnya hegemoni Arab dan berakhirnya sejarah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Meskipun faktor eksternal, serbuan kaum barbar yang dimaksud di sini adalah Mongol dan Tatar, begitu dahsyat. Nyatanya hanya berperan sebagai senjata pamungkas yang meruntuhkan kekhalifahan. Faktor eksternal lebih berperan sebagai sebab kehancuran. Ada beberapa macam motif serangan Mongol di Baghdad. Yang pertama adalah faktor politik. Pada tahun 615 Hijriah, sekitar 400 orang pedagang bangsa Tartar dibunuh atas persetujuan wali atau gubernur. Barang dagangan mereka dirampas dan dijual kepada saudagar Bukhara dan Samarkand dengan tuduhan mata-mata Mongol. Tentu saja hal ini menimbulkan kemarahan Chinggis Khan. Chinggis Khan mengirimkan pasukan kepada Sultan Khawarizmi untuk meminta agar wali Utrar diserahkan sebagai ganti rugi kepadanya. Utusan ini juga dibunuh oleh Khawarizmi Shah, sehingga Chinggis Khan dengan pasukannya melakukan penyerangan terhadap wilayah Khawarizmi. Motif yang kedua adalah motif ekonomi. Motif ini diperkuat oleh ucapan Chinggis Khan sendiri, bahwa penaklukan yang dilakukannya adalah semata-mata untuk memperbaiki nasib bangsanya, menambah penduduknya semakin sedikit, membantu orang-orang miskin yang belum berpakaian. Sementara di wilayah Islam, rakyatnya sangat makmur, sudah berperadaban maju, tetapi kekuatan militernya sudah rapuh.
pada peristiwa penyerbuan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu, cucu Genghis Khan di kota Baghdad. Selain motivasi invasi dan penaklukan wilayah, penyerbuan ini adalah puncak dari sengketa yang telah dimulai sejak tahun 1212 Masehi. Pada bulan Safar 656 Hijriah atau tahun 1253, Hulagu bersama ribuan tentaranya membasmi kelompok pembunuh Hashashim dan menyerang Khalifahan Abbasiyah. Hulagu mengundang Khalifah Al-Mustashim untuk bekerja sama menghancurkan kelompok Hashashim Ismailiyah. Tetapi undangan itu tidak mendapat jawaban. Pada tahun 1256, sejumlah besar benteng Hashashim termasuk Puri Induk di Alamut telah pada tahun 565 Hijriah atau tahun 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mustashim, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad, betul-betul tidak berdaya dan tidak mampu membendung topan tentara Hulagu Khan. Pada saat yang krisis tersebut, Wazir Khalifah Abbasiyah Ibnu Al-Qami ingin mengambil kesempatan dengan menipu Khalifah. Ia mengatakan kepada Khalifah, "Saya telah menemui mereka untuk perjanjian damai. Hulagu Khan ingin mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Bakar Ibnu Mustashim, putra Khalifah. Dengan demikian, Hulagu Khan akan menjamin posisimu. Ia tidak menginginkan sesuatu kecuali kepatuhan, sebagaimana kakek-kakekmu terhadap Sultan-Sultan Seljuk." Khalifah menerima usul itu. Ia keluar bersama beberapa orang pengikut dengan membawa mutiara, permata, dan hadiah-hadiah berharga lainnya untuk diserahkan kepada Hulagu Khan. Hadiah-hadiah itu dibagikan Hulagu kepada para panglimanya. Keberangkatan Khalifah disusul oleh para pembesar istana yang terdiri dari ahli fikih dan orang-orang terpandang. Tetapi, sambutan Hulagu Khan sungguh di luar dugaan Khalifah. Apa yang dikatakan wazirnya ternyata tidak benar. Mereka semua, termasuk wazir sendiri, dibunuh dengan lehernya dipancung secara bergiliran. Selama 40 hari pasukan Hulagu membantai, menjarah, memperkosa, membunuh bayi dan ibunya. Mayat-mayat tidak dikuburkan tetapi dibiarkan bergeletakan di jalanan, membakar rumah ibadah dan perpustakaan yang dibangun Khalifah, dan bangunan-bangunan megah di kota Baghdad. Buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah dibakar dan dibuang ke sungai Tigris, sehingga sungai yang jernih menjadi hitam kelam. Dan sebagai salah satu faktor hilangnya karya-karya umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Di antara catatan sejarah mengenai kebiadaban orang-orang Mongol ialah catatan sejarawan terkemuka Ibnu Atwir 1231 Masehi dan ahli geografi Yaqut Al-Hawawi 1229. Menurut mereka, tokoh-tokoh muslim terkemuka, amir, panglima perang, tabib, ulama, budayawan, ilmuwan, cendekiawan, ahli ekonomi dan politik, serta saudagar-saudagar kaya tewas dalam keadaan mengenaskan. Kepala mereka dipenggal, dipisahkan dari badan karena khawatir ada yang masih hidup dan berpura-pura mati. Dengan pembunuhan yang kejam ini, berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah, sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongol tersebut. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Indah Fadila Supriyatini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dinasti-dinasti Islam di kawasan Mongol. Yang pertama, dinasti Chagatai. Dinasti Chagatai ini dimulai pada tahun 1227 sampai 1369 Masehi. Dinasti Chagatai ini terdiri dari wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Chagatai Khan. Chagatai Khan merupakan anak kedua dari Genghis Khan yang diberi wilayah kekaisaran Mongol yang membentang dari Sungai Ili
dan Kasgaria sampai Transoxiana. Setelah ayahnya meninggal, ia mewarisi lebih dari apa yang sekarang disebut 5 negara Asia Tengah dan Iran Utara. Chagatai sangat taat kepada Undang-Undang Dasar Mongol dan membenci dengan aturan Islam dan membenci umat Islam. Tetapi, walaupun demikian, dalam pemerintahannya ia mempunyai seorang menteri muslim yang bernama Al-Qutub al-Din Habs yang di kemudian hari mempunyai peranan dalam perkembangan Islam di wilayah ini. Menurut Bosworth, daerah kekuasaan dinasti Chagatai membentang ke timur dari Transoxiana sampai Turkistan Timur atau Turkistan Cina. Cabang barat keturunan Chagatai di Transoxania segera masuk dalam lingkungan pengaruh Islam, namun ditumbangkan oleh Timur. Cabang timur di Semerich dan Ili serta Tien Shan di Tarim lebih tahan terhadap Islam. Namun, keturunan Chagatai di timur pada akhirnya membantu menyebarkan Islam di Turkistan Cina, dan mereka bertahan sampai abad ke-17 Masehi. Atas nama Chagatai, dinasti yang berkembang dan dikendalikan oleh keturunannya disebut dinasti Chagatai yang hampir 150 tahun berkuasa di Transoxiana sebagai basis daerah politik mereka. Yang kedua adalah dinasti Golden Horde yang berkuasa pada tahun 1256 sampai 1391 Masehi. Pada masa Oktai, terjadi penaklukan pada tahun 1236 sampai 1237 secara besar-besaran terhadap lembah Sungai Pulga dan Siberia. Di bawah kepemimpinan Batu, warga nomad Mongol dan Turki menaklukkan beberapa daerah di bagian utara Laut Aral dan Kaspia dan mendirikan ibu kota mereka di Sungai Volga. Dalam penyerbuan yang paling besar dalam sejarah dunia, The Golden Horde juga menaklukkan Rusia, Ukraina, dan Polandia Selatan, Hungaria, dan Bulgaria dan membentuk sebuah imperium yang mengembangkan wilayahnya ke arah utara sampai wilayah hutan Rusia, ke arah selatan sampai ke Laut Hitam dan Kaukasus. Moskow merupakan wilayah kekuasaan boneka yang utama bagi rezim Golden Horde. Sedang beberapa penguasa Rusia lainnya bertanggung jawab kepada Moskow untuk penyebaran pajak. Bangsa Turki dan Mongol yang tengah mengadakan penaklukan tersebut segera mendapatkan sebuah identitas sejarah yang baru. Melalui pergaulan dengan warga taklukan, mereka terlibat dalam percakapan bahasa Turki dan akhirnya mereka memeluk agama Islam. Di antara pemimpin Mongol pertama yang memeluk Islam ialah Barka Khan, cucu dari Genghis Khan dari putranya Juchi Khan, yang menguasai Eropa Timur dan Tengah dan berkedudukan di Sarai, Lembah Wolga. Dia dan para pengikutnya memeluk Islam pada tahun 1260 berkat dakwah para ulama sufi yang berada di daerah tersebut. Pada tahun itu juga, Barka mengirim ribuan tentaranya untuk membantu Sultan Baybars di Mesir yang sedang menghadapi serangan Hulagu Khan dan tentara salib. Dalam pertempuran di Ain Jalut, pasukan Hulagu dapat dihancurkan. Sejak itu, agama Islam berkembang pesat di Lembah Wolga dan orang-orang Mongol yang bermukim di wilayah itu menyebut diri sebagai orang Kozak. Menurut Ibnu Qasim, Barka Khan meninggal pada tahun 665 Hijriah dan digantikan oleh salah seorang dari keluarganya yang bernama Mankutmar bin Tugan bin Babu bin Tuli bin Genghis Khan. Menjelang hancurnya Golden Horde, berdirilah beberapa dinasti Tatar yang merdeka di antaranya, yaitu dinasti Kazan, Astrakhan, dan Crimea. Yang ketiga adalah dinasti Ilkhan. Dari tahun 1256 sampai 1335 Masehi. Baghdad dan daerah-daerah yang ditaklukkan Hulagu selanjutnya diperintah oleh dinasti Ilkhan. Ilkhan adalah gelar yang diberikan kepada Hulagu. Daerah yang dikuasai dinasti ini adalah daerah yang terletak antara Asia Kecil di barat dan India di timur, dengan ibu kotanya Tabriz. Umat Islam dengan demikian dipimpin oleh Hulagu Khan, seorang raja yang beragama Syamanis. Hulagu meninggal pada tahun 1265 Masehi dan diganti oleh anaknya, yaitu Abaga, pada tahun 1265 sampai 1282 Masehi.
yang masuk Kristen berkat bujukan ibunya Docus Katun. Dalam istananya, banyak pendeta Kristen tinggal, di antaranya sebagai penasehat politik. Pada tahun 1274, Abaga mengirim utusan khusus menghadiri konsili Lyon. Dia sendiri berkirim-kiriman surat dengan Raja Louis pada tahun 1266 sampai 1270 dari Perancis dan Raja Charles I tahun 1268 sampai 1285 dari Sicilia. Baru rajanya yang ketiga, yaitu Ahmad Teguder yang berkuasa pada tahun 1282 sampai 1284 Masehi. Ia masuk Islam karena ditantang oleh pembesar-pembesar kerajaan yang lain. Akhirnya, ia ditangkap dan dibunuh oleh Argun yang kemudian menggantikannya menjadi raja pada tahun 1284 sampai 1291 Masehi. Raja dinasti Ikhan yang keempat ini sangat kejam terhadap umat Islam. Banyak di antara mereka yang dibunuh dan diusir. Pengganti Argun yaitu Baidu Khan pada tahun 1293 sampai 1295 Masehi. Ia berbuat serupa, namun justru pada masa pemerintahan Baidu inilah terjadi peristiwa paling bersejarah. Putranya yang menggantikan dia, yaitu Khazan Khan pada tahun 1295 sampai 1302 Masehi. Walaupun sejak kecil dididik sebagai penganut Buddhis yang fanatik, ketika naik tahta menyatakan memeluk Islam. Peristiwa tersebut merupakan kemenangan besar Islam. Ghazan lahir pada tanggal 4 Desember 1271 Masehi. Usianya ketika naik tahta belum genap berusia 24 tahun. Pada umur 10 tahun, dia diangkat menjadi gubernur Khurasan. Pendamping dan penasehatnya ialah Amir Nauruz, putra dari Argun Akta yang telah memerintah selama 39 tahun di beberapa provinsi Persia di bawah pengawasan langsung Genghis Khan dan penggantinya. Amir Nauruz merupakan pembesar Mongol awal yang memeluk agama Islam secara diam-diam. Atas usaha dialah Ghazan Khan memeluk agama Islam. Ajakan memeluk Islam itu berawal ketika Ghazan sedang berjuang merebut tahta kerajaan dari saingan utamanya. Baidu Amir Nauruz berkata, "Tuanku, berjanjilah apabila kelak Allah menganugerahkan kemenangan kepada Tuan, sebagai ucapan syukur Anda mesti memeluk agama Islam." Atas petunjuk itu, Ghazan Khan berhasil mengalahkan Baidu dan naik tahta pada tanggal 19 Juni 1295. Janjinya untuk memeluk Islam dipenuhi hari itu juga, bersama 10.000 orang Mongol lain, termasuk sejumlah pembesar dan jenderal. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Syekh Syadruddin Ibrahim, putra tabib terkemuka Al-Hamawi. Setelah 4 bulan memerintah, Sultan Ghazan memerintahkan tentaranya menghancurkan kuil Buddha, gereja, dan sinagor di seluruh kota Tabriz. Di atasnya kemudian dibangun kembali masjid dan madrasah, sebab di tempat yang sama itulah dahulu Hulagu menghancurkan puluhan madrasah dan masjid yang megah. Dengan berbuat demikian, dia telah menebus dosa leluhurnya kepada kaum muslimin. Sultan Ghazan wafat pada tanggal 17 Mei 1304 dalam usia 32 tahun yang disebabkan konspirasi politik yang bertujuan mengangkat ala perang, yaitu putra saudara sepupunya Gai Katu. Kematiannya ditangisi di seluruh Persia. Dia bukan hanya seorang negarawan muda yang bijak dan taat beribadah, tetapi juga pelindung ilmu dan sastra. Dia menyukai seni, khususnya arsitektur, kerajinan, dan ilmu alam. Dia mempelajari astronomi, kimia, mineralogi, metalurgi, dan botani. Dia menguasai bahasa Persia, Arab, Cina, Mandarin, Tibet, Hindi, dan Latin. Penggantinya yaitu Uljaitu Hudabanda pada tahun 1304 sampai 1316 Masehi. Dia meneruskan kebijakannya. Tetapi Raja Mongol yang paling saleh ialah Abu Sa'id. Dia berkuasa pada tahun 1317 sampai 1334 Masehi, yaitu pengganti Uljaitu.
Di bawah pemerintahan Abu Sa'id, inilah orang Mongol Persia menjadi pembela gigi Islam serta pelindung utama kebudayaan Islam. Namun, pada masa pemerintahan Abu Sa'id, pengganti Muhammad Huda Banda, terjadi bencana kelaparan yang sangat menyedihkan dan angin topan dengan hujan es yang mendatangkan malapetaka. Kerajaan Ilkhan yang didirikan Hulagu Khan ini terpecah belah sepeninggal Abu Sa'id. Masing-masing pecahan saling memerangi. Akhirnya, mereka semua ditaklukkan oleh Timur Leng. Sekian dari video presentasi kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.